Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat-nikmat yang lain, yang kesemua nikmat-nikmat itu adalah untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang Allah, pada kesempatan pagi ini di Ustaz Menjawab kita akan berbicara sedikit berbeda. Kita akan bicara tentang kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya. Yaitu temanya adalah kurma tidak sekedar manis ya. Bersama kita sudah hadir salah seorang penggiat kurma dan termasuk petani kurma. Beliau bernama Ustadz Ustazi. Jadi saya akan juga namanya ya. Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, tentu saja kita tahu bersama bahwa kurma ini sudah seperti makanan favorit kita, terutama saat puasa Ramadan ya. Kita sangat familiar dengan kurma, seolah kurma ini sudah tidak lagi menjadi makanan luar negeri, tapi juga makanan penduduk dalam negeri, terutama di bulan puasa tadi. Dan tentu saja kurma bukan sekedar makanan biasa, tapi juga bisa menjadi obat, karena sekian banyak kandungan-kandungan zat-zat yang ada di dalam kurma itu. Nah, tentu kita akan banyak dapat informasi yang lain berkaitan dengan kurma ini langsung dari penggiat dan petani kurma itu, ya kan? Nah, dan termasuk kita tidak hanya sekedar bicara buahnya, tapi juga batangnya dan lain sebagainya. Mungkin Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membahas tentang satu jenis tanaman. Betul. Tanaman yang menurut saya spesial sekali. Iya. Sebenarnya bukan hanya menurut saya, menurut kita semua, Ustaz. Betul. Karena sejauh yang saya pahami, kurma itu kata an-nakhlah dalam Quran aja itu penyebutannya lebih kurang 21 kali. Maka kalau kita mau membuat tabel misalnya, tanaman-tanaman yang disebutkan Allah di Quran, maka kurma merupakan yang paling banyak penyebutan namanya. Secara spesifik tuh 21 ayat. Ada 21, yang tidak spesifik banyak lagi. Kalau di hadis juga ada ratusan hadis yang berbicara tentang kurma ini. Betul. Otomatis sesuatu yang disebutkan Allah di Quran kan nggak mungkin asal sebut. Betul. Nah, pasti di situ ada banyak nilai, ada banyak berkah di dalamnya, sehingga banyak orang menyebutkan kurma adalah salah satu pohon yang diberkahi, bahkan salah satu pohon yang menjadi tanaman surga insya Allah. Maka di saat mungkin kalau kita mau mengutip satu ayat misalnya di Ibrahim 24-25, Alam tara a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Di sini Allah memberikan perumpamaan kalimah thayyibah, yaitu kalimah la ilaha illallah tersebut, yang dimana kita hidup dengan kalimah tersebut, mati pun dengan kalimah tersebut. Betul. Dibuat perumpamaan oleh Allah dengan satu pohon yang thayyibah pula. Tapi di sini tidak disebutkan spesifik kurma. Betul. Lalu yang menafsirkannya memang ada hadis Nabi yang menyatakan, di mana ada salah satu hadis di mana Rasul menyampaikan dalam satu forum sahabat, Nabi bertanya, "Ma yukhbiruni an syajaratin mithluha mithlul mu'min." Masya Allah. Siapa yang bisa mengabarkan kepada saya satu jenis pohon kayu yang mana pohon tersebut perumpamaannya seperti orang mukmin. Betul. Lalu para sahabat yang ada di majelis Rasul, termasuk pada saat itu ada Abu Bakar, Umar dan lain-lain, terlintas di pikiran para sahabat bahwa pohon kayu tersebut adanya di satu lembah. Betul. Sedangkan ada salah satu sahabat kecil pada saat itu, Abdullah ibnu Umar, beliau
terlintas di pikiran beliau pohon yang dimaksud Rasulullah adalah kurma. Namun kata Abdullah bin Umar, itu saya malu untuk mengutarakan yang ada di pikiran beliau, karena di sekeliling itu adalah para sahabat-sahabat senior. Mungkin karena beliau masih kecil pada saat itu, kurang pede mungkin. Kurang pede sehingga beliau tidak mengatakannya. Akhirnya Rasul sendiri yang bersabda, hiyan nakhla. Hiyan nakhla. Pohon tersebut adalah pohon kurma. Betul. Maka kalau saya sebagai petani kurma nih Ustaz, sebagai petani kurma, paling tidak ini adalah suatu modal besar bagi saya untuk bergerak. Walaupun mungkin mayoritas masyarakat kita sudah tertanam nih opini lama, kurma nggak akan tumbuh di bumi kita. Itu opini lama. Asumsi. Hari ini asumsi lama ini udah terbantahkan. Buktinya banyak kurma hari ini tumbuh di bumi kita. Tapi bagi kami petani kurma ada lagi di tantangannya. Alhamdulillah hari ini pohon-pohon surga ini udah tumbuh banyak di bumi kita. Di Banda Aceh kita tahu itu merupakan kebun kurma terbesar di Indonesia saat ini, Ustaz. Oh gitu. Baik. Kalau saya bertani kurma di bagian barat selatan Aceh sana. Artinya satu tahap kita sudah menjawab, alhamdulillah, biiznillah, asumsi kurma tidak tumbuh di bumi kita udah terbantahkan. Satu. Betul. Terus berikutnya asumsi kedua, kalaupun tumbuh, kurma tidak akan berbuah di kita. Ini akan terjawab dengan waktu. Misal kan nggak mungkin ini pohon kurma saya baru berusia 1 tahun 3 bulan. Oh gitu. Sedangkan idealnya kurma itu berbuah di 2,5 sampai usia 3 tahun. Artinya insya Allah mungkin masyarakat Aceh dalam 1-2 tahun ke depan asumsi kedua ini akan terbantahkan kembali. Insya Allah. Demikian Ustaz kurang lebihnya. Yang di Belang Bintang itu gimana? Ada buahnya juga belum ya? Yang di Belang Bintang kalau kan yang setahu saya nih Ustaz, di Belang Bintang kan yang udah tertanam lebih kurang hampir 20 hektar lebih. Memang secara umum belum berbuah sampai kalau sekarang lebih kurang sekitar 20% yang udah mulai mengeluarkan bunga dan buahnya, tapi belum maksimal. Nah, kan yang namanya kita ini bergerak di sesuatu yang orang lain belum bergerak, nggak mungkin langsung sempurna Ustaz. Nah, kan kita terus menempa ilmunya. Maka baru-baru ini kami sempat ke Thailand juga untuk melihat bagaimana petani-petani Thailand yang bergerak di sektor pertanian kurma ini betul-betul Masya Allah lah, luar biasa. Kalau kita hari ini masih ragu-ragu, orang tuh di 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 10 bulan udah berbuah Ustaz. Masya Allah. Itu belum lagi kita bicarakan rasanya yang manis, belum lagi kita bicarakan nilai bisnisnya. Itu besar sekali Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Seperti itu ya. Lebih kurang. Jadi memang ternyata asumsi bahwa kurma tidak bisa tumbuh di luar tanah Arab terbantahkan. Nah, kalau tidak terbukti di Indonesia, tapi terbukti di luar Indonesia ya. Di Thailand tadi sudah disebut. Di bumi tropis udah terbukti secara luas. Salah satunya Thailand tadi. Kan bumi Thailand dengan bumi kita, kalau saya sering mengatakan sebenarnya jauh lebih mutuah Bumonayo sebenarnya. Betul. Tanah kita pun itu sebenarnya jauh lebih subur dari tanah mereka. Ini doktrinan seperti ini sebenarnya dari kecil kita udah menerima. Saya udah sering mendengar Bumo Acehnya beleda kendatanom kaya tungkat daglang itima guna Aceh. Betul. Nah, tapi ini sekedar kata-kata yang kita tidak mencoba untuk membuktikannya, khususnya dalam tanaman kurma ini Ustaz. Ini kan sekarang udah mulai bergerak. Ada di Banda Aceh, ada di Melabu juga, ada di Lok Sumawe juga yang udah bergerak skala kebun. Saya dengar di Abdia juga sudah mulai, alhamdulillah. Saya dengar tapi belum tahu di mana lokasinya. Bahkan penggeraknya salah seorang orang penting lah di Abdia. Insya Allah. Baik, menyangkut dengan warna nih sedikit.
Warna apa ini? Kadang sebagian kita masih belum terlalu paham Ya. tentang warna kurma ya. Kebanyakan orang terpersepsikan bahwa kurma itu warnanya seperti yang sering pada bulan Ramadan itu ya, Betul, coklat gitu ya, betul, hitam betul. coklat gitu ya. Betul. Ada nggak warna-warna lain dari kurma itu? Iya. sebenarnya? Kurma dia salah satu keistimewaan kurma ini, dia punya buah, tapi buahnya namanya nggak cuman satu. Oke. Nah, dia ada banyak nama, tapi yang sering kita konsumsi di Aceh, terutama pada saat bulan Ramadan, itu kurma mateng. Oke. Dalam bahasa kurma mungkin disebut dengan tamar. Tamar. Nah, sedangkan fase sebelum itu ada juga yang disebut dengan rutab, kurma muda. Nah, kita sering bawa, kita impor mungkin dari Sudan atau dari Mesir, dari India juga. Dia rasanya juga manis sekali, apalagi yang jenis barhe, warnanya kuning. Nah, kalau sekarang mungkin masyarakat kita udah sering melihat di media-media sosial buah yang istimewa ini. Betul. Nah, itu ada yang kuning, jenisnya barhe. Kalau di Thailand banyak orang membudidayakannya yang jenis barhe ini kuning. Rasanya dia dari rutab pun rasanya udah manis. Ada Pajo memang mangat Ustaz. Ingat dulu. Apalagi harganya yang memang mahal kan. Membuat kita jadi lumayan Ustaz. Di harga pasarannya itu sekilo 300 sampai 350 ribu. Di kebun aja kami lihat baru-baru ini di kebun Thailand itu lebih kurang 500-600 baht per kilo. Kalau dirupiahkan sekitaran 250 ribu lah kurang lebihnya. Betul. Itu yang warna kuning. Ada juga warnanya merah, itu biasa jenisnya Kinezi. Nama kurma kan varietas kurma spesiesnya banyak. Ada sekarang hampir seribuan mungkin kalau saya nggak salah jenis-jenis kurma yang ada di dunia saat ini. Nah, tapi yang paling banyak diminati itu memang barhe, yang warna mudanya kuning. Terus ada yang merah, ada juga yang warnanya hijau. Oh, itu iya. Hijau ada juga berarti ya? Ada juga. Itu yang di Thailand ada juga warna hijau kuning. Tiga-tiganya ada. Bahkan sekarang ada satu varietas baru. Kalau orang mengenalnya dengan H1. Kan di Thailand itu dia gini Ustaz. Nah, kurma itu misalnya kita tanam nih di halaman Aceh TV misal. Lalu alhamdulillah setelah kita rawat dengan bagus, lalu dia mengeluarkan hasil berbunga dan berbuah. Betul. Itu kita bisa kasih nama baru. Dia jadi varietas baru. Misalnya kita kasih nama nanti insya Allah kurma Aceh TV. Oh, iya. Dia punya nama tersendiri. Jadi di Thailand sekarang yang warna kuning itu salah satu nama yang paling diminati sekarang. Dikasih nama pemiliknya. Oh, gitu. H1 istilahnya. Nama pemiliknya Heng, Mr. Heng. Heng Wan, itu kurang lebihnya. Iya. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah banyak dapat informasi awal tadi berkaitan dengan kurma, dan informasinya juga lumayan banyak. Bahwa sesungguhnya memang makanan kurma ini makanan favorit Rasulullah juga dulu ya. Bahkan pada saat-saat tertentu beliau ketika pulang ke rumah tidak mendapatkan makanan pokok itu gandum, lalu beliau mengkonsumsi kurma sebutir atau 2 butir. Betul. Nah, kira-kira kandungan kurma itu apa saja yang mungkin bisa berbagi kita ke pemirsa? Iya, mungkin kalau bahasa istilah-istilah kesehatan saya nggak bisa menjawab secara detail apa istilah namanya. Tapi yang jelas kalau kita berpijak kepada hadis Rasulullah SAW, di antara khasiat kurma ini, apalagi kurma Nabi ajwa. Ajwa, oke. 7 butir kurma ajwa aja itu dia bisa menangkal penyakit yang paling ditakuti, yaitu penyakit sihir. Kan itu jelas hadisnya. Itu salah satu manfaat ataupun khasiat daripada kurma. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.